Kementerian Komdigi membekukan TikTok sementara. Salah satu alasannya terkait dana monetisasi, termasuk jumlah dan nilai pemberian gift atas dugaan aktivitas live streaming yang memuat konten judi daring selama masa unjuk rasa akhir Agustus lalu. Kami diskusikan ini bersama pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya. Bung Alphonse dengan Tifal, apa kabar Bung? Selamat malam, Tifa. Selamat malam, Terima pemirsa kasih sudah Kompas. bergabung bersama kami. Walaupun sebetulnya ditegaskan pemerintah selama pembekuan itu layanan TikTok masih bisa digunakan masyarakat, tapi membaca sikap pemerintah karena 2 kali diundang klarifikasi tidak datang, tidak memenuhi panggilan itu, maka izin dibekukan sudah sebagai sikap yang urgent dilakukan pemerintah atau malah sebaliknya? Ya, kalau pembukaan administratif ya ini merupakan kewajiban pemerintah untuk menjalankan. Dan kalau memang data yang diminta itu data yang seharusnya diberikan oleh TikTok, misalkan kita katakan data tentang informasi judi online dan sejenisnya yang jelas-jelas memang harus diberikan, ya dari pihak penyelenggara layanan media sosialnya harus memberikan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan kecuali ada alasan lain sehingga mereka tidak memberikan. Nah, itu yang perlu dijelaskan oleh TikTok ya. Oke, walaupun, nah ini Anda sudah menyinggung juga karena dari pihak TikTok sendiri sampai akhirnya tidak membuka data karena mereka punya prosedur sendiri. Jadi kan akhirnya pemerintah punya regulasi, dari TikTok punya kebijakan sendiri. Kalaupun kemudian akan diminta klarifikasi, menurut Anda bakal ketemu jalan tengah nggak nih kira-kira? Harus dilihat kepentingannya. Kalau misalnya tergantung bicaranya apa. Kalau bicara tentang judi online, saya pikir tidak ada toleransi. Kamu nggak kasih, kita tindak gitu loh. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat. Kamu mendukung judi online, kamu menghancurkan masyarakat. Itu nggak ada toleransi. Tapi misalnya di alasannya ada kepentingan privasi dari penggunanya, oke, kalau ini yang bukan judi online jelas-jelas melanggar. Kalau soal ada hal-hal lain sehubungan demonstrasi, ada informasi tertentu yang ingin kalau mereka berikan, mereka dituntut oleh penggunanya juga, hal itu juga perlu menjadi perhatian gitu loh. Jadi ini juga perlu ada satu keseimbangan ya. Jadi keseimbangan antara kontrol pemerintah dengan kebebasan dari penyedia layanan seperti media sosial ini. Kenapa? Karena media sosial ini juga secara tidak langsung menjadi kontrol sosial. Buktinya apa? Buktinya dengan adanya kemarin jadi anggota dewan ini jadi introspeksi bahwa oh, kalian terlalu banyak flexing, ya kan? Lalu yang kemarin di media sosial kita ada totot wiu gitu. Nah, dengan ramainya ini jadi semua orang tahu. Jadi yang pejabat-pejabat yang menjengkelkan pengguna jalan ini jadi tahu bahwa media sosial ini ada tempat orang untuk memberikan suaranya bahwa kami udah jenuh nih dengan totot wiu, kami udah jenuh nih dengan anggota-anggota dewan yang flexing dan sejenisnya dan tidak menjalankan kewajibannya, bahkan secara tidak langsung berkolaborasi dengan lembaga yang oke, gue lolosin anggaran lu, oke, lu kasih gue ya gaji yang gede atau apa. Nah, hal seperti itu yang sebenarnya bisa menjadi satu kontrol sosial yang baik gitu loh. Nah, kalau yang seperti itu perlu kita dukung. Tetapi kalau misalnya melindungi judi online, ya si TikTok harus ngikutin pemerintah, nggak ada toleransi itu. Tapi kalau kemudian nanti, kalau terakhir yang dikonfirmasi, Komdigi menyatakan bahwa TikTok sudah berkomunikasi dengan pemerintah untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Kalau kemudian jalan tengah itu tidak ditemukan, akan berefek ke arah mana nanti menurut Anda? Palu terakhir ada di tangan Komdigi. Jadi ya kita lihat yang kemarin Telegram mereka membandel, nggak mau membantu, dan itu jelas-jelas untuk kepentingan nasional. Ada grup-grup yang radikal, mereka nggak berikan, langsung diblokir, jadi nggak bisa diakses. Saat ini saya pikir pendekatannya cukup gradual dan tidak membuat heboh. Kita apresiasi waktu kemarin waktu demo juga TikTok yang secara sukarela, tanda kutip, saya nggak tahu sukarelanya kenapa, bahwa menonaktifkan live. Oke, bagus, itu tidak membuat suasana tambah rusuh gitu loh. Itu saya apresiasi. Nah, kalau ini kelihatan juga Komdigi juga berhati-hati. Oke, gue udah kasih lu peringatan, gue cabut dulu izin administratif, tapi lu masih tetap bisa. Tapi ingat lo, ini udah lampu kuning lo. Bentar lagi gue minta data, lu nggak kasih. Ya jangan salahkan kita, masyarakat juga bisa melihat bahwa pemerintah juga nggak mendadak langsung dicabut, langsung diblokir atau apa, tapi ada langkah-langkahnya, dan kita lihatlah bagaimana tanggapan dari media sosial ini, dan ini akan dilihat oleh media sosial lainnya kan. Ya ketegasannya juga penting, tapi
keseimbangan antara kontrol masyarakat terhadap pemerintah juga itu juga perlu kita jaga. Oke, terlebih lagi banyak juga pengguna kita yang melakukan aktivitas ekonomi juga melalui media sosial dan ini juga rasanya perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak baik itu pemerintah maupun juga penyedia aplikasi. Bung Alphonse, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat malam, Bung. Selamat malam.